asal Jember, Jawa Timur yang diduga menjadi korban praktik pungli oknum petugas mobil. Menurut keluarga, mereka harus mengeluarkan biaya mobil ambulans sebesar 2,5 juta rupiah tanpa dilengkapi kwitansi yang diserahkan kepada seseorang yang mengaku petugas pengantar jenazah dari rumah sakit swasta. Biaya ambulans pengantar jenazah tentu saja sangat memberatkan pihak keluarga almarhum Faikotul Hikmah. Mereka terpaksa harus berhutang kepada keluarga dan tetangga agar jenazah almarhum dapat dipulangkan ke rumah duka. Tidak hanya itu, praktek dugaan pungli juga terjadi pada keluarga Noval Putra Aulia yang juga mengaku harus mengeluarkan biaya ambulan sebesar 1,5 juta rupiah. Pihak Dinas Sosial Jember sangat menyayangkan adanya dugaan praktek pungli biaya mobil ambulan pengantar jenazah di tengah kondisi duka mendalam atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 supporter Aremania dari berbagai daerah. Mas itu saat dibawa mengambil jenazah sebelum pengumuman dari pemerintah bahwa semua ditanggung pemerintah. Sebelum jam 2 malam. Jam 2 malam. Belum Saya ada berangkat pengumuman. belum. Jadi di sana kan kredit ambulan lalu lalang terus gantian masuk rumah sakit. Jadi saya masuknya itu ngambilnya jam 3. Berangkat dari sana jam 4. Jam 4 pagi. Itu dari Wafa saya berangkat baru Bupati Salipan sama saya datang. Jadi belum ada pengumuman dan apa itu pun sebelum ada pengumuman digratiskan. Kalau dari SOP-nya Nurul Hayat apapun kalau memang orang tidak mampu itu kita gratiskan. Mas, bisa diceritakan terkait kemarin dampak tragedi Kanjuruhan ya, dan salah satu untuk yang ikut terlibat evakuasi pengantaran jenazah dari Kepanjen ke RSA, bahkan mengantarkan salah satu korban tragedi di wilayah Jember ya, untuk ambulan Nurul Hayat ya ini ya. Nah, bisa ceritakan Mas, kemarin kok sampai viral di berbagai media Jember terkait penarikan ongkos biaya untuk pengantaran jenazah. Bisa ceritakan mulai awal gimana Mas? Mas siapa namanya? Saya Cakra. Mas Cakra, Iya. boleh ceritakan. Saya Cakra dari ambulan Nurul Hayat. Kemarin waktu sekitar jam 2 itu saya mendapat telepon untuk permintaan pelayanan pengantaran jenazah ke Jember. Setelah saya tanya, ternyata korban dari tragedi Kanjuruhan. Tanpa banyak bicara, saya langsung berangkat ke tempat kejadian. Saat itu di jenazah ada di almarhum, ada di Wafa Usada. Saya bertemu keluarga, kita masukkan ke ambulan untuk jenazahnya almarhum. Kemudian keluarga tanya, Mas biayanya berapa? Kalau saya bilang waktu itu, kalau seperti ini kita tidak ada biaya Mas, kita langsung berangkat aja. Namun keluarga bertanya lagi, loh Mas kok jauh, kok tidak ada biayanya, nggak enak saya sudah dibantu kok tidak ada biaya, biasanya berapa? Berhubung keluarga tanya biasanya sesuai dengan SOP yang ada di ambulan kita sebutkan, Mas kalau ke Jember itu sekian. Namun berhubung dengan adanya kejadian seperti ini, kita tidak akan ada biaya, monggo. Tapi kalau jenengan mau infak, kalau di ambulan di Nurul Hayat ini, di ambulan Nurul Hayat itu terhitung infak atau sedekah atas nama almarhum. Oh ya Mas, saya ada cuma segini, gimana? Terserah Masnya mau ada berapapun atau tidak ada, kita tetap berangkat, kita antarkan sampai tujuan. Setelah itu ya sudah Mas, nanti biar dibawa ponakan saya uangnya. Ya monggo silakan, saya tak berangkat dulu. Nah itu keluarga yang bilang tidak ikut ke Jember. Setelah itu saya bersama. Itu antar ke Jember mana Mas? Ke Jember daerah Wirolegi. Wirolegi ya. Wirolegi Jember. Korban waktu itu atas nama siapa? Atas nama Noval. Namun yang ada di laporan saya sebelumnya saya minta data
kita untuk pelayanan itu atas nama Muhammad Noval. Untuk panjangnya saya nggak tahu, cuman taunya Noval itu aja. Setelah sampai di Jember, kita dari tim ambulan Nurul Hayat, kita turunkan, banyak pertanyaan dari keluarga. Kok bisa begini, sudah disucikan atau belum? Kita bantu untuk menjelaskan ke keluarga bagaimana kejadiannya dan kenapa tidak disucikan, terus ada luka itu bagaimana, kenapa, kita bantu menjelaskan setahu kita. Bahkan kita bantu untuk buka kantong jenazah, pakaian dan segala macam untuk dimandikan. Setelah itu keluarga mau bertanya, Mas administrasinya bagaimana? Kita tunggu sampai selesai disucikan agar kita bicaranya enak dengan keluarga. Setelah disucikan, keluarga kembali lagi ke kita, Mas administrasinya gimana? Ya kita jawab seperti yang di Malang sama persis. Dan keluarga mencari ponakannya, kemudian Mas ini ada 500 gimana? Saya tambah 500 wis. Nah gini, nggak apa-apa tak Mas? Dan gitu keluarganya. Oh nggak apa-apa, terserah keluarga mau memberi silahkan, mau enggak silahkan. Yang penting tujuan kita membantu di sini. Setelah itu ya sudah kita pulang. Sampai dari awal sampai sebelum yang permasalahan dari yang satunya yang mengantar sama-sama Jember itu ada. Sebentar, berarti 2 korban supporter Arema yang tragedi di Kanjuruhan itu memang ada 2. Ada ambulan dari Nurul Hayat dan ada ambulan lain yang sama dari Kota Malang. Ada ambulan lain juga yang ikut mengantarkan. Tapi beda desa ya, beda kecamatan ya. Beda maksudnya beda organisasi atau ya? Enggak, maksudnya tujuannya ke beda kecamatan ke Jember, cuma ternama kecamatan Jember. Sama Jembernya cuma beda kecamatan, jauh. Terus kemudian dari ambulan satunya entah viral masalah pernah pungli dan segala macam. Dan di keluarga yang saya antar ini tidak ada masalah sampai sekarang. Namun mungkin dari netizen atau dari mana-mana mengkaitkan dan segala macam, akhirnya ya kita terseret juga dan kita dari Nurul Hayat terkait ya, bahwanya ada salah satu ambulan yang dari arah Kota Malang yang sempat ditulis di berbagai media massa Jember ya, menarik uang sekitar 2,5 juta ya, itu ya informasi ya. Terus namun dari Nurul Hayat gimana? Enggak sepeser pun ya? Tidak ada, kita tidak menarik, cuman itu hitungannya infak atas nama almarhum. Juga masuk ke kantor atas nama almarhum, infak hitungannya gitu. Terus untuk ini dengan adanya peristiwa ini untuk Mas Cakra ini untuk meluruskan ya ini ya, betul, ini terdampak ya, bahwasanya untuk Nurul Hayat memang tidak ada sepeser pun ya, itu hanya infak aja ya. Betul, itu jadi biarpun SOP ambulan Nurul Hayat, biarpun pelayanan biasa, kita tidak mematok. Betul ada SOP tersendiri, cuman kita kasih pilihan. Kalau memang keluarga tidak sanggup dengan segitu, ada berapa ikut membantu untuk nanti kembali lagi ke orang yang tidak punya, yang kita layani secara gratis. Kalau memang tidak ada sama sekali, tetap kita bantu untuk pemberangkatan. Itu SOP dari yang mungkin kalau disebutkan kalau memang terjadi seperti ini, kalau memang ada SOP dari itu, untuk SOP standar operasional ambulan itu masing-masing punya ambulan itu tidak sama. Jadi kalau bisa disebutkan dulu di muka dengan keluarga yang bersangkutan. Kalau memang sudah deal dan jadi keluarga menerima, ya sudah. Jadi tetap berpegang di SOP. Kalau saya berpegang di SOP. Apa yang saya jalani sesuai dengan SOP yang Berarti memang betul-betul ya untuk ambulan dari Nurul Hayat ya, Yayasan Nurul Hayat ya, memang untuk membantu khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan ya, betul, yang baik sakit maupun yang meninggal tanpa sepeser pun biaya. Tapi kalau memang dari pihak keluarga ingin membantu dengan infak berapapun ya, berapapun tidak ada ketentuan. Apalagi kita di dalam kota sini betul-betul tidak meminta sama sekali. Kalau memang keluarga mau memberi seikhlasnya, kita tidak mematok berapapun dan segala macam. Jadi sekali lagi ya, memang yang terkaitan yang ditulis di media ya di wilayah Jember yang terkait tragedi, memang dari ambulan Nurul Hayat tidak meminta ya. Betul, tidak meminta. Bener ya. Betul. Cuma terdampak ya. Terdampak dengan sejumlah uang yang diberi keluarga itu memang keluarga infak atau sedekah. Dan itu sudah ditekankan, saya tekankan lagi sebelum waktu memberi,
ini infak Mas ya, kita masukkan ke infak atas nama almarhum. Dan dari keluarga pun mengiyakan dan memang seperti itu apa yang terjadi waktu itu.